Perkenalkan, saya Nicholas Putra dari kelas 11 IPA 4 nomor absen 27. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Sebelum saya masuk ke penjelasan, saya akan memberikan urutan-urutan materi yang akan saya bawakan pada video kali. Untuk urutannya, yang pertama ada struktur reproduksi pria, struktur reproduksi wanita, spermatogenesis dan oogenesis, menstruasi dan kehamilan, dan yang terakhir kelahiran dan KB. Untuk struktur reproduksi pria, yang pertama ada penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kedua, skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga, testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4, epididymis merupakan saluran yang terkeluar dari testis. Fungsinya adalah untuk sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Nomor 5, saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6, vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Ketujuh, kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8, kelenjar koper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur reproduksi wanita. Untuk yang pertama, ada vagina. Berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Kedua, serviks. Fungsinya adalah untuk memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Ketiga, saluran telur. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sel sperma saat proses pembuahan. 4, indung telur. Indung telur adalah bagian penting pada organ reproduksi wanita. Organ ini berfungsi menghasilkan hormon dan melepaskan sel telur agar dapat terjadi kehamilan. 5, uterus atau bisa juga disebut rahim berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya, spermatogenesis. Secara umum, spermatogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sel sperma ini diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Proses inilah yang disebut sebagai sistem reproduksi yang dimiliki seorang pria dalam membentuk sel sperma. Oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur pada wanita yang terjadi dalam ovarium. Ada beberapa proses oogenesis atau terbentuknya sel telur pada proses wanita. Yang pertama, ada pembelahan dan pengadaan. Proses oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 gamet sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet, masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Selanjutnya ada fase perkembangan. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang. Akibatnya, ada satu oosit sel telur yang belum matang yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Selanjutnya ada fase pematangan. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah 2 badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias sperma. Dapat dikatakan bahwa ovulasi terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Lalu setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan menjadi sel telur. Selanjutnya adalah menstruasi dan kehamilan. Fase selama menstruasi. Siklus menstruasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan urutan kejadian saat tubuh wanita yang menandakan siap mengalami kehamilan setiap bulannya.
Hitungan siklus menstruasi dapat dianggap dimulai pada hari pertama terjadinya darah keluar melalui vagina. Meski rutin terjadi, banyak wanita yang belum tahu fase menstruasi. Perlu diketahui jika proses haid terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi. Fase ini umumnya terjadi dari hari pertama hingga hari kelima, yaitu saat lapisan rahim benar-benar keluar dari vagina. Jika kehamilan tidak terjadi, seluruh lapisan dalam rahim yang mengandung darah disebut dengan endometrium akan luruh dan mengeluarkannya melalui organ intim wanita. Pendarahan umumnya terjadi selama 3 hari sampai 5 hari. Tetapi menstruasi hanya 2 minggu hingga 7 hari yang terbilang normal. Saat ini terjadi, wanita akan mengalami nyeri di perut dan punggung yang disebabkan oleh kontraksi pada rahim saat endometrium meluruh. Selanjutnya ada fase folikuler. Fase ini biasanya terjadi di hari ke-6 hingga hari ke-14. Di fase ini tingkat hormon estrogen meningkat sehingga lapisan rahim tumbuh dan menebal. Selain itu, hormon perangsang folikel dapat menyebabkan pertumbuhan folikel di ovarium selama hari ke-10 hingga hari ke-14. Selanjutnya ada fase ovulasi. Saat memasuki ovulasi, sel telur yang dihasilkan sudah siap untuk dibuahi. Hal ini terjadi karena peningkatan hormon lutein yang mampu menyebabkan ovarium melepaskan sel telurnya. Sel yang telah matang berpindah ke tuba fallopi dan menempel di dinding rahim. Fase ini terjadi sekitar hari ke-14 dalam siklus menstruasi wanita selama 8 hari. Selanjutnya fase luteal. Di fase ini sel telur dilepaskan dari ovarium. Sel telur mulai bergerak melalui tuba fallopi menuju rahim. Kadar progesteron di dalam tubuh yang meningkat yang bertujuan membantu untuk mempersiapkan lapisan rahim agar terjadi kehamilan. Jika sel telur dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim, maka kehamilan bisa terjadi. Apabila tidak terjadi kehamilan, lapisan rahim yang menebal akan terlepas dan memasuki periode menstruasi. Untuk gejala yang terjadi selama menstruasi, saat wanita mengalami siklus menstruasi, tubuhnya akan mengalami perubahan pada kadar hormon. Kondisi perubahan ini mampu mempengaruhi banyak hal, termasuk juga fisik dan emosi yang dapat timbul beberapa hari sebelum proses. Keluar darah dari organ intim terjadi. Gejala yang timbul sebelum menstruasi disebut juga dengan premenstrual syndrome atau PMS. Gejala yang terjadi pada saat menstruasi adalah pendarahan yang disertai dengan tanda-tanda tambahan yang dapat dirasakan, seperti sakit kepala, jerawat, kembung nyeri di bagian bawah, kelelahan, gatal-gatal pada kulit, perubahan mood, jerawat, bermunculan mengidap makanan, keputihan, nyeri payudara, dan diare. Selanjutnya adalah proses kehamilan. Ada 3 trimester pada saat kehamilan. Di tiap trimester sejumlah perubahan akan terjadi pada tubuhmu dan janin yang sedang berkembang. Sebelum hamil pun, perempuan akan mengalami sejumlah proses. Mulai dari proses pembuahan hingga implantasi yang pada akhirnya akan menjadi janin yang berkembang. Trimester pertama adalah saat kamu akan mengalami banyak gejala dan keluhan selama trimester ini. Sebagai penyesuaian dengan hormonal kehamilan, pada minggu-minggu awal, perutmu mungkin belum terlihat membuncit, tetapi banyak hal yang terjadi dalam tubuhmu. Perubahan hormon yang paling berkontribusi terhadap gejala kehamilan adalah peningkatan kadar estrogen dan HCG, yang menyebabkan mual dan muntah yang akan dirasakan perempuan selama beberapa bulan pertama kehamilannya. Selain itu, kamu juga akan merasa lebih lelah dari biasanya selama trimester pertama. Gejala yang disebabkan oleh meningkatnya kadar hormon progesteron yang dapat menyebabkan kantuk. Untuk trimester kedua, 14-26 minggu. Pada trimester kedua, gejala yang tidak menyenangkan seperti kehamilan dapat berkurang atau bahkan menghilang. Tidur mungkin akan menjadi lebih mudah dan tingkat energi dapat meningkat. Meskipun gejala yang tidak menyenangkan cenderung hilang, tetapi gejala lain mungkin akan muncul saat perkembangan janin mulai meningkat. Ibu akan merasakan lebih banyak tekanan pada panggul seperti sesuatu yang membebani. Perut akan mulai membuncit dan kulit di sekitar perut cenderung gatal karena adanya peregangan kulit. Kamu juga akan mengalami lebih banyak sakit punggung karena beban di bagian bawah tubuh. Namun di antara kehamilan 16 dan 18 minggu, kamu akan merasakan salah satu keajaiban kehamilan, yaitu tendangan dari janin. Untuk trimester ketiga, 27 minggu hingga akhir kehamilan, ketika rahim mendorong diafragma, otot yang mengatur pernafasan akan terganggu, sehingga kamu akan lebih merasa sesak,
Pergelangan kaki, tangan, kaki, dan wajah mungkin akan membengkak karena menahan lebih banyak cairan dan sirkulasi darah yang melambat. Bayi juga akan mulai turun ke jalan lahir untuk bersiap lahir. Kelahiran dan KB. Setelah melewati fase kehamilan, tibalah saatnya persalinan. Untuk faktor hormonal, ada 6 hormon yang berhubungan dengan faktor hormonal pada kelahiran, yaitu 1. Hormon HCG. Hormon HCG merupakan hormon kehamilan yang diproduksi di plasenta. Hormon inilah yang sering dijadikan acuan positifnya kehamilan pada test pack yang dijual di pasaran. Hormon HCG berfungsi untuk menjaga kehamilan dan perkembangan janin. Kadar HCG rendah merupakan sesuatu yang normal pada kehamilan yang masih muda, namun ini juga dapat menjadi tanda kehamilan ektopik, keguguran, dan kematian bayi. Kedua, HPL. HPL diproduksi oleh plasenta sejak kehamilan menginjak usia 2 minggu. Hormon yang dikenal dengan sebutan human chorionic somatotropin ini berperan dalam menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin dan merangsang kelenjar susu di payudara hingga masa menyusui. Ketika ada estrogen sudah terdapat di dalam tubuh wanita sebelum hamil, namun kadarnya akan meningkat secara signifikan sejak terjadi kehamilan. Fungsi dari hormon estrogen selama kehamilan dapat meliputi membentuk pembuluh darah baru untuk menyalurkan nutrisi ke janin, membantu dalam pemberian nutrisi yang dibutuhkan ke janin untuk berkembang, mendukung perkembangan janin, meningkatkan aliran darah dalam tubuh, termasuk aliran darah ke kulit, sehingga menimbulkan kesan glowing pada beberapa ibu hamil. 4. Progesteron. Hormon progesteron juga sudah ada dari sebelum hamil, namun kadarnya akan mengalami peningkatan pesat saat hamil. Meningkatnya kadar hormon ini selama kehamilan memicu rambut-rambut halus pada bagian payudara atau perut, pusing, mual, hingga sembelit. Meski dapat membawa efek yang tidak menyenangkan, progesteron berperan dalam menjaga otot rahim tetap rileks, menjaga ketebalan dinding rahim selama janin berkembang, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan menyiapkan payudara untuk memproduksi ASI. Hormon ke-6 ada oksitosin. Hormon oksitosin berperan penting dalam proses melahirkan. Hormon ini melenturkan leher rahim pada akhir kehamilan sehingga bayi lebih mudah untuk keluar di saat yang sama. Hormon ini juga akan menstimulasi puting susu untuk memproduksi air susu dan merangsang kelenjar Montgomery di sekitar puting dan areola, sehingga setelah lahir bayi langsung bisa menyusu. 6. Prolaktin. Hormon prolaktin akan mengalami peningkatan sebanyak 10 hingga 20 kali lipat ketika Anda sedang mengandung. Peningkatan hormon ini bermanfaat dalam mempersiapkan jaringan payudara untuk menyusui dan membantu menghasilkan produksi ASI yang melimpah. Untuk faktor mekanik adalah kelahiran diinisiasi oleh adanya desakan keluar dari penambahan volume fetus terhadap dinding uterus. KB adalah usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran yang diinginkan. Tujuan dan fungsi KB adalah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular seksual, dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Baiklah, itu semua yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.